Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kembali bersama saya Taufik Ali Mustafa di acara Inspirasi Petang dari TV. Inspirasiku panutanku. Belakangan ini ada sebuah fenomena besar yang terjadi di dunia. Ada sebuah kejadian besar, yakni adanya sebuah virus terbaru, yakni virus COVID-19. Virus ini menyerang dari pernafasan hingga paru-paru gitu, sehingga banyak orang-orang yang secara tidak langsung itu terkena virus ini gitu. Nah, virus ini memberikan dampak besar gitu bagi dunia gitu, termasuk dari segi kesehatan, segi pendidikan, segi pendidikan ekonomi, segala macamnya gitu, sehingga menjadikan seluruh sektor di dunia ini, baik sektor pemerintahan, sektor pendidikan, hingga keagamaan pun diberhentikan sementara gitu. Nah, kita ingin tahu nih, apakah sektor perindustrian makanan itu juga terkena imbasnya gitu kan? Karena hampir sebagian besar seluruh sektor ini kan terkena imbasnya gitu kan. Nah, pada hari ini Senin 16 Juni 2020 kita sedang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, kita ingin mewawancarai langsung seorang entrepreneur muda yang dia bergerak di bidang industri makanan sudah selama 4 tahun. Yuk kita langsung ikut aja. Assalamualaikum Kak. Siap Kak. Maaf di kondisi yang begini ya. Iya Kak. Oh, Kak. Nah, jadi pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Kak Nuraila nih. Kak Nuraila ini dia founder dari Zada Food ini, atau dapur Ila ya Kak disebutnya juga. Nah, kita ingin tahu nih Kak, benar nggak apakah sektor perindustrian makanan ini terkena imbasnya atau enggak gitu. Terus itu. Nah, yang seperti gimana Kak sekarang, nggak kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Iya, baik. Sibuknya aja, pas ada sibukan yang lain. Ini sih terpaksa Yang ini aja gitu ya. Nah, terus berarti boleh nih kenal nih Kak, boleh tahu nih Kak, Kak Ila gimana? Boleh kenalan dulu Kak Ila. Oke. Kenalnya apa ini? Nama aja. Nama, terus lahir di mana, ini gimana gitu, biar data singkat aja buat teman-teman tahu nih gitu. Sosok Kak Ila terus. Oke, halo semuanya. Nama saya Nuraila Suciana. Lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1995. Jadi kita umurnya gak beda jauh sebenarnya. Beda jauh ya Kak. Jadi saat ini usia 25 tahun. Saya founder dari Dapur Ila, yang sebelumnya namanya Zada Food. Jadi Zada Food itu di bawahnya Dapur Ila sekarang. Oh gitu, di bawahnya. Iya, betul. Oke, terus apa lagi nih? Terus ini Kak, mau tanya nih Kak, untuk yang Zada Food ini itu sudah berapa lama sih Kak? Ini sih total untuk bergerak di bidang makanan sih sudah dari 2016 ya. 2016 Iya, ya. sudah 4 tahun kalau untuk di produk makanan. Tapi kalau misalkan untuk produk selain itu, saya udah usaha itu nama Zada itu sendiri sudah dari tahun 2013. 2013. Iya. Itu yang nama Zada itu apa Kak, yang pertama-tama itu Kak? Zada itu awalnya bikin Zada kreatif. Jadi saya tuh karena dulu masih mahasiswa ya, jadi kayak butuh tambahan biaya gitu kan, tambahan buat bayar kuliah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu awalnya saya buka yang namanya Zada kreatif. Nah, Zada itu sendiri artinya keberuntungan. Gitu. Jadi harapan besarnya sih ketika nama usaha itu Zada gitu ya. Jadi tuh usaha apa aja tuh beruntung. Itu dari tahun 2013. Terus hingga di tahun 2016 baru membuka Zada Food. Itu kalau boleh tahu kenapa tuh Kak, Kakak buka Zada Food, kenapa nggak usaha yang lain gitu, usaha di kenapa? Jadi karena saya sebelumnya kan awalnya udah ada Zada kreatif, kemudian Zada ice cream, kemudian Zada fashion. Jadi sebenarnya sudah semua lini bisnis sudah ya. Dari mulai Zada kreatif itu kan percetakan, ya kan. Kemudian di Zada ice cream ya jualan ice cream gitu kan. Zada fashion itu saya ngeluarin jilbabnya, di jilbabnya. Itu jadi ya, jilbabnya. Jadi
dan ketiga lini bisnis ini ternyata nggak jalan gitu kan. Nggak jalan. Nah, nggak jalan. Dan kedua kan saya dari dulu suka di dapur ya, jadi coba-coba peruntungan di bisnis makanan gitu kan. Awalnya Dan, coba-coba itu iya, ya, Kak? coba-coba. Dan kebetulan ya pada tahun itu ya, tahun 2016 itu ya saya butuh uang cepat lah ibaratnya buat bayar kuliah kan. Jadi saat itu kan KKN, kamu KKN nggak? Iya, nanti saya KKN. Nah, KKN itu nanti butuh duit banyak banget, Duit banyak pastinya itu. pasti. Nah, di KKN, setelah KKN tuh harus bayar kuliah. Begitu. Jadi udah ngeluarin uang berjuta-juta terus Semesteran harus, gitu ya? Iya, harus bayar kuliah semesteran. Dan itu wah udah semester itu apa ya, udah itu ya. Jadi kan orang tua sudah lepas gitu, maksudnya kalau udah semester 5 ke atas tuh yang bayar saya gitu Sendiri. kan. Nah, ya udah akhirnya dari situ aduh jualan apa yang kira-kira tuh uangnya tuh cepet dapet gitu kan. Oh ya udah makanan deh gitu kan. Terus ya akhirnya coba-coba bikin produk. Awalnya itu rencananya tuh dijualnya mateng, rencananya iya, cuman ya itu lagi memang qadarullahnya saya tuh upload di Facebook ya, upload si makanan pertama itu namanya sosis Sotang. saya upload di Facebook, ada 3 ukuran gitu kan. Terus saya deskripsiin sedikit makanan dari negara apa kayak gitu kan. Nah kebetulan tuh ada yang tertarik. Nah yang tertarik itu adik tingkat. Oh gitu, tertarik gitu Kak? Di geografi UNJ itu ada yang tertarik, Kak boleh deh gue ada bazar nih gitu kan, gue bisa pesan produk lo gitu kan. Wah itu langsung, karena iya kan pertama kali ya, upload di Facebook, kemudian ada yang pesan dan pesannya berapa coba? Berapa? 250. Berarti langsung sekali itu langsung cuy, 250. Nah itu dan saya itu di tag, ibaratnya di tagin tuh untuk 3 hari. Artinya 750. 750? Yes. Padahal dalam sekali produksi Yes, itu, Masya Allah. 750. Nah dari situ akhirnya manjang. Nah udah manjang, Kak, wah bagus nih produk lo gitu kan. Enak gitu. Gue boleh dong setiap hari kirimin. Gitu? Iya, dikirimin setiap hari. Itu 300 sampai 400. Iya. 300 sampai 400. Nah dari situ akhirnya ya udah, gue tuh sebulan udah bisa bayar kuliah. Udah gue ya. Berarti dari awal, sejak awal banyak yang sudah mulai suka ya sama ini. Iya, sosis. Itu berarti yang pas awal-awal itu produk pertama sosis kentang itu. Kemudian banyak sih setelah itu. Terus ini Kak, semenjak dari tahun 2016 sampai tahun ini gitu ya, sudah 4 tahun lamanya, itu pasti kan ada kesulitannya. Iya, Pernah sampai ngedown gitu, pernah gitu nggak Kak? Pernah sih. Nah itu gimana tuh Kak ceritanya? Iya. Gitu, Kak? Apalagi pas saya mulai ngajar ya. Waktu itu ngajar itu di tahun 2000. Di tahun yang sama. Oh Jadi sama saya ya tuh, 2016. cuman 2016-nya akhir. Oh 2016 akhir. 2016 akhir. Nah agak pecah fokus di situ. Jadi kayak lanjut enggak ya gitu kan, lanjut enggak ya. Tapi karena memang udah jadi hobi ya, hobi yang dibayar gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ditekunin, ngeluarin produk baru. Jadi tuh saya tuh untuk mengobati rasa rasa malas ya, mengobati mental yang udah mulai turun. Itu biasanya saya ngeluarin produk baru. Ada produk baru gitu ya, Itu untuk memperbaharui niat lagi. Kreatif sekali kan, jadi jangan ada pantang menyerah gitu. Betul. Berarti bisa jaga food sampai sukses ini sampai berapa karyawan nih Kak? Dari awal tuh gimana tuh Kak? Dari awal sih saya sendiri ya, saya bangun ini sendiri, dibantu sama orang tua. Jadi saat sotang juga tuh saya cuma bertiga, saya, bapak saya, Gitu. mama Masa saya, awal 3 orang. hanya 3 orang. Coba kita produksi banyak itu. Iya, Riuh cuma banget berarti bertiga, ya. riuh banget tuh bertiga ya, semua baskom itu keluar Wah, gitu gitu ya, kan. Mas. Mana maksudnya rumah kan masih gitu, awalnya belum punya pabrik, kemudian beralih ke produk pizza itu juga masih sendiri. Pizza atau? Ya, itu pizza juga saya masih sendiri, dan itu 6 bulan saya hitung 800 loyang. 6 bulan? 6 bulan jualan pizza itu 800 800 lah ya. Buat pizzanya itu aja Yes, berarti ya Kak? pizzanya. Sementara selain pizza juga ada yang pesan yang lain kan pasti? Betul. Nah dari pizza 2017 itu saya mulai kebab. Kebab. Ya, 2017. Nah udah mulai kebab tuh
sebelum saya mulai kebab dulu, udah tuh kerja sendiri kan. Terus sampai akhirnya di akhir 2017 saya coba peruntungan tuh, karena usaha saya udah lumayan kan ya, saya udah ada omsetnya udah kelihatan gitu kan, pendapatan bulanannya udah kelihatan. Nah ini saya ikutan lomba. Ikutan lomba dari Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah di situ kan yang ngadain Gema Keadilan tuh. Nah, Gema Keadilan dari itu kerja sama Dispora, ya pada saya termasuk 2 ya dari 10 terbaik gitu. 2 dari 10 terbaik kalau di Dispora berarti apa ya tingkatnya? Di Dinas Pemuda Olahraga Jakarta. Jakarta ya. Di DKI Jakarta. Betul. Berarti dan itu lumayan dapat hibah dan 12,5 juta untuk modal usaha ini ya. Usaha ini 12,5 juta. Nah, akhirnya baru berani ngambil karyawan. Oh gitu, dari modal gitu. Saya tuh mengambil karyawan itu berarti 2 tahun setelah usaha saya ada. 2 tahun. Iya. Tapi itu proses loh, maksudnya 2 tahun kan lama juga kan. Benar 2 tahun usaha baru punya karyawan di tahun ketiga. Itu pas di tahun ketiga karyawannya itu berapa? Langsung 5? Enggak, cuma 2 sepasang kan. Itu buat 2, kemudian pertengahan 2018 ya nambah 3, tapi akhirnya 2 lagi. Nah pas 2019 bulan Maret kayaknya ya, setahun yang lalu itu baru nambah jadi 3, 4, 5, 7, 10, 12 sampai sekarang 15. Berarti sekali itu. Kalau boleh tahu karyawannya itu ada kesehatan khususnya gitu nggak? Apa orang-orang gitu? Saya dari dulu ya punya impian, saya pengen banget melibatkan kalau bisa semua ibu-ibu di satu gang ini lah. Gitu iya. Berarti saya mau udah impian saya tuh, saya punya mimpi. Ya Allah, semoga suatu saat engkau perkenankan saya tuh melibatkan semua ibu-ibu yang ada di sini. Tadi bagian apa, tapi yang pasti berarti kebanyakan ini ya ibu-ibu semua ya. Semua ibu-ibu sini sih. Berarti emang kalau membantu perekonomian dari warga sekitar ya kan, itu sangat kreatif sekali sih. Biasanya kan kalau yang perusahaan-perusahaan lain kan pasti nyarinya yang kualitas tinggi gitu ya, yang jago masak, yang jago ini gitu. Kalau kakak dari yang sekitar sini aja gitu ya, bisa diajarin ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih kak, kalau Zada Food ini dia punya ini nggak sih yang paling terkenal itu produknya itu apa ya? Kan ada banyak, ada berapa aja tuh kak Zada Food? Total sekarang ya di 2020 ini ada sekitar 21 produk. 21 produk, wah. Dan itu kebanyakan kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Kebanyakan bikin sendiri. Ada beberapa produk yang memang dari pabrik langsung. Oh, tapi kebanyakan kita produk sendiri. Produk sendiri, bikin handmade di tangan sendiri. Ya, betul. Itu apa yang paling terkenal tuh? Kebab sih. Kebab ya? Itu ikonik banget sih. Ikonik banget. Berarti yang sangat digemari oleh seluruh ini ya? Betul. Dan permintaannya kalau untuk kebab ya sebulan udah dulu ya awal-awal sebulan 10 box. Sebulan Yes, 10 box. 10 box bahkan nggak pernah tuh nggak ada sama sekali. Satu box itu berapa? Ya, itu sebulan. Nah kalau sekarang itu hampir 4.000 5.000. Sebulan 4.000 kebab sebulan. Terus berarti ini ya kak udah banyak, itu sudah sampai kemana aja tuh pak? Ya masih sekitaran Jakarta. Sekitar Jakarta ya. Jakarta, Bekasi. Gitu atau ada agen besarnya gitu ya? Iya. Banyak, sangat menarik sekali ya kak. Terus yang katanya ada produk makanan juga yang ala-ala Korea gitu juga. Iya, itu kita baru launching ada 4 produk gitu ya? ala-ala Korea. Ala Korea Karena kan kita juga saya belajar sih untuk tidak monoton gitu ya. Cuman produknya itu aja, tapi kita harus juga nih ikutin konsumen lagi happeningnya apa sih gitu kan. Oh happeningnya lagi makanan Korea nih. Ya, akhirnya saya coba deh makanan Korea gitu kan. Berarti itu pas banget kak buat taraf kita. Drakor itu kak sambil kan sekarang drakor tuh lagi booming banget kan. Booming banget. Makanya sambil nonton film drakor sambil makan itu sambil juga makan. berasa banget di Koreanya, benar kak. Lalu apa nih kak kesan dan pesan untuk para milenial muda tuh untuk dia punya jiwa seperti kakak gitu, maksudnya dia ada jiwa entrepreneurnya gitu. Saya pengen kan biasa banyak tuh para pemuda yang dia mau buka usaha tapi dia bingung tuh gimana caranya gitu.
kakak ada pesan dan pesan. Kalau kesan dulu ya kali ya, Kesan. kesan untuk pemuda sekarang sih, pemuda sekarang tuh kalau saya ya, anggapan saya agak latah ya. Kenapa? Ya misalkan nih happening tentang usaha gitu kan, udah semua berbondong-bondong mau jadi pengusaha gitu kan. Ada lagi happening jadi PNS, semua berbondong-bondong jadi PNS. Pokoknya ya kalau saya punya jati diri ya, jadi nggak latah untuk ngikutin apa namanya, ya udah punya cita-cita lah intinya gitu. Kalau saya pribadi walaupun saya seorang pengusaha, tapi saya nggak yang pengen meminta yang lain gitu, ayo jadi pengusaha, enggak juga gitu kan. Tapi ya silakan serius dengan passion yang masing-masing gitu, passion yang teman-teman miliki. Dan kalau misalkan memang serius mau masuk atau terjun ke dunia usaha, ya perkuat mental sih yang pasti. Mental yang pasti ya, karena itu mental pasti jatuh bangun itu ya kak. Mental, kemudian perkuat relasi, Ya pasti ya. ikut sering apa namanya, ikut kayak seminar gitu ya, kemudian ikut organisasi, itu penting banget. Saya dulu anggota BEM ya, jadi ya di situ saya dapat relasi Ya buat itu kembangin ini. Kemudian kita harus perkuat komunikasi gitu ya, jadi harus belajar tuh cara public speaking gitu ya, karena banyak juga yang akhirnya terhenti tuh di public speakingnya. Jadi kayak apa ya, nggak bisa memperkenalkan produk aku gitu. Nah iya, memang penting banget sih. Coba deh, kamu mau nggak misalkan ditawarin ini beli dong gitu. Enggak lah, nggak mau kan. Nggak ada, semua orang tuh hampir nggak ada yang mau ditawarin gitu. Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya kita cuman kita punya skill public speaking yang bagus, tidak usah dengan cara menawarkan gitu, tapi ada ilmunya. Ada ilmunya kan, biar banyak yang closing, banyak yang minta gitu. Berarti cerita yang disampaikan oleh Kak Ilan ini sangat inspiratif sekali ya Kak. Semoga dari teman pemirsa sekalian tuh dapat mengambil hikmah dan pelajarannya gitu kan. Jadi terima kasih juga Kak kepada Kak Ilan yang sudah meluangkan waktunya. Semoga produk dari Jaga Food ini atau Dapur Ila ini semakin sukses, semakin besar, dan semakin banyak diminati oleh masyarakat se-Jakarta bahkan seluruh Indonesia gitu kan. Semoga. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah meluangkan waktunya hingga menonton acara ini sampai habis. Terima kasih juga kepada kameramen saya yang telah membantu saya, Anissa Syifa Pitaloka gitu. Saya Taufik Ali Mustafa, pamit undur diri, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar tuh.